Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak merupakan tradisi dari turun-temurun. Ini adalah tahun yang ke-15 pesantren Korea melakukan sholat tarawih cepat. Untuk tahun ini karena masih dalam pandemi, durasinya kita persingkat karena demi menjaga kesehatan para jamaah kita semua. Tadi berapa menit Pak ini Pak? Kisaran tadi 6 menit, tadi sholat 6 menit. Durasi tahun sekarang dipercepat 1 menit, tahun kemarin 7 menit, tahun sekarang ini 6 menit. Pak, ini alasannya kenapa sih Pak di tarawih kilat ini? Ini alasannya adalah permintaan dari kalangan anak muda dan merangkul kalangan yang tidak terawih, kita kemudian agar mereka terawih untuk mensyiar bahwa terawih ini diterima semua kalangan, tidak hanya di kalangan orang tua, anak muda pun punya wadah untuk terawih. Betul bahwa kita ini dibatasi umur untuk terawih di Al-Quran ini maksimal 40 tahun. Kalau di atas 40 kita kasihan. Ada tempat sendiri yang untuk santri putri dan untuk manula. Dua adalah jamaah kita seluruhnya anak muda maksimal umur 40 tahun. Baik, artinya hanya untuk kedua alasan itu, Pak? Betul bahwa alasan yang kedua adalah umur maksimal 40 tahun, ini sudah kami lakukan 15 tahun. Bagi kami sholat tarawih ini adalah hal biasa dan tidak ada yang aneh di kalangan pondok pesantren khususnya, apalagi di kalangan Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang aneh menurut kami, hal yang biasa saja. Kemudian apakah semua jamaah kemudian bisa mengikuti ritme yang begitu cepat, Pak? Tadi Anda katakan hanya 6 menit saja. Karena sudah terbiasa, jadi para makmum jamaah pun sudah terbiasa mengikuti ritme sholat tarawih cepat ini. Jadi sudah hal biasa di kalangan pesantren Al-Quraniyah. Sejak kapan ini dilakukan, Pak? 15 tahun yang lalu sudah kita lakukan dan sudah kami melaksanakan tarawih cepat ini. Kalau dari sisi bacaan, kemudian surat-surat, tidak ada yang berbeda, Pak? Sama saja seperti yang lain? Ada sedikit perbedaan. Kami ini ngambil rukun-rukunnya saja. Tidak ngambil yang lainnya, hanya sekedar rukun, wajib kita ambil. Sehingga mempercepat gerakan kami. Syarat rukun artinya hanya membaca Al-Fatihah saja, ataukah memang ada surat pendek juga yang dibaca dengan cepat seperti apa? Ada surat pendek, tapi kita terbagi surat pendeknya hanya 1 ayat yang kita pakai. Tidak 1 surat, tapi 1 ayat. Pak, tadi salah satu alasan yang Anda katakan adalah juga untuk menarik minat anak muda, khususnya untuk sholat tarawih, Pak. Selama ini memang sholat tarawih yang Anda lakukan begitu cepat ini cukup efektif, Pak, menarik minat mereka, Pak? Sangat efektif karena anak muda ini banyak yang tidak melakukan sholat tarawih, banyak yang tidak melakukan kegiatan seperti ini karena tidak ada yang merangkul. Mereka merasa bahwa sholat mereka itu kepengen dikhususkan, kepengen dipercepat. Artinya ini kita memenuhan permintaan pasar.
permintaan masyarakat, permintaan anak muda, minta cepat ya kita siap. Yang penting mereka tarawih. Kemudian tadi Anda katakan ini sudah berlangsung selama 15 tahun Pak ya. Kemudian apakah selama 15 tahun itu memang hanya sasarannya anak muda saja ataukah ada jamaah yang memang sudah berusia agak lanjut begitu? Kemudian tanggapan mereka ini seperti apa Pak melaksanakan sholat tarawih seperti ini? Masyarakat sudah memahami bahwa yang sudah lanjut usia itu ada tempatnya, mereka ada makomnya. Jadi mereka yang tua itu tidak mengikuti jamaah sholat tarawih kami. Karena mafhum sudah 15 tahun bahwa yang tua-tua itu tempatnya khusus. Tidak dicampur dengan sholat tarawih kilat ini. Baik. Nah, yang saya penasaran adalah apakah ritme cepat seperti ini hanya dilakukan di pondok pesantren ketika sholat tarawih, ataukah pada sholat-sholat yang lain juga dilakukan seperti ini Pak? Seperti misalnya sholat maghrib atau sholat isya. Apakah seperti ini juga Pak? Enggak. Sholat-sholat lain biasa, standar pada umumnya. Ini hanya dilakukan pada sholat tarawih dan dilakukan pada bulan suci Ramadan. Artinya khusus saat sholat tarawih bulan suci Ramadan saja Pak ya? Betul. Kalau untuk sholat Idul Fitrinya seperti apa Pak? Standar seperti biasa. Seperti biasa Pak? Ya karena kita campur antara orang tua, anak muda, perempuan semua campur. Sama semua Pak ya. Kemudian tadi Anda katakan bahwa ini dipercepat salah satu alasannya adalah karena pandemi. Nah, sebelum pandemi memang durasinya berapa Pak? Berapa menit? Sebelum pandemi kisaran 10, 12, 8 menit lah. 12 menit? Betul. Dengan rokaat yang sama, 23 rokaat? Dengan rokaat sama. Mengapa jika memang alasannya tadi agar cepat Pak, tidak mengambil yang 11 rokaat begitu? Kenapa harus tetap 23 rokaat begitu Pak? Karena kita mempertahankan tradisi Nahdlatul Ulama yang dianjurkan adalah 23 rokaat. Kami tidak melarang mereka mau melaksanakan 11 rokaat, 23 rokaat. Yang penting Al-Qur'annya, pondok pesantren Al-Qur'an ini mempertahankan yang 23 rokaat. Pertahanan tradisi Nahdlatul Ulama di kalangan pondok pesantren. Oke, kemudian untuk yang menjadi imam Pak, ini kan bacaan sholatnya tentu sangat cepat Pak. Apakah ada latihan khusus yang dilakukan di pondok pesantren sebelum akhirnya bisa memimpin sholat jamaah Pak? Tidak, ini tidak ada latihan, ini hanya kebiasaan dari turun-temurun bahwa kita melihat dari kakak kita, dari saudara kita, bacanya seperti ini, yang diambil hanya rukunya saja, durasinya sekian, dan jamaah pun kita dibatasi hanya anak muda. Artinya memang sudah terlatih Pak ya? Betul. Dan kemudian apakah tanggapan dari anak-anak muda ini Pak ketika mereka secara konsisten begitu melaksanakan sholat tarawih dengan ritme yang cepat seperti ini? Tanggapan mereka seperti apa Pak? Tanggapan mereka sangat positif karena ini adalah tarawih yang dikhususkan untuk anak muda. Kalau kita tidak sholat tarawih cepat, malah mereka tidak melakukan tarawih. Ini kan sangat miris di kalangan kita ya. Di kalangan kita, di kalangan ulama-ulama kita. Artinya kebanyakan kita ini mempermasalahkan sholat tarawih cepat tersebut. Tapi tidak mempermasalahkan bagaimana anak muda ini tarawih. Kalau anak muda tidak tarawih, siapa yang tahu jawab? Ini yang kadang kita pikirkan selama ini. Sejak pandemi COVID-19 Pak, apakah ada yang berubah? Ada. Dari swabnya sebelum masuk ke ruangan mereka disemprot, mereka cuci tangan dulu. Tidak seperti biasanya. Tetap kita mengikuti prokes yang ada. Kalau biasanya ini kan dari sholat isya kemudian menuju sholat tarawih ini biasanya ada diisi oleh ceramah begitu, khotbah begitu. Nah, apakah memang di pondok pesantren Anda ini juga ada yang seperti itu Pak? Tidak. Dalam masa pandemi ini masuk sholat isya, selesai, dilanjutkan langsung sholat tarawih. Jadi tidak ada kultum, tidak ada apa. Dan setelah sholat tarawih pun kita tidak mengadakan
kultum, tidak mengadakan tadarus Al-Quran, karena kita mengurangi kerumunan dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Artinya hanya pelaksanaan sholatnya saja Pak ya, sholat Isya, kemudian sholat tarawih, begitu termasuk witirnya, seperti itu. Nah, artinya sekali lagi saya ingin pertegas Pak, saya ingin konfirmasi, ritme cepat ini hanya dilakukan di pondok pesantren Anda khusus untuk sholat tarawih, bukan sholat wajib yang lainnya Pak? Iya. Baik, kalau untuk sholat Idul Fitri juga seperti itu Pak ya? Seperti biasa saja, sholat Isya seperti biasa, selain sholat lainnya, selain sholat tarawih itu biasa. Tidak ada tidak ada perbedaan, semua biasa, kecuali sholat tarawih. Oke. Pak, banyak masyarakat mungkin yang melihat video viral ini banyak yang belum tahu hal tersebut Pak. Mungkin ada apa yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada masyarakat Pak? Yang ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sholat tarawih kilat ini adalah pertama, jamaahnya semuanya anak muda, tidak ada yang manula, tidak ada perempuan. Yang kedua, bahwa sholat tarawih yang kita jalankan ini adalah tetap menjalankan rukun-rukun sholat. Pro kontra dalam hal ubudiyah itu adalah hal biasa di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kemarin dikomentari oleh MUI, wajar. Namanya juga ubudiyah, hal-hal seperti itu. Tapi tetap kita melakukan tarawih apa yang sudah kami lakukan selama 15 tahun ini.